Halo anak semuanya, apa kabar? Miss harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita bertemu kembali pada pembelajaran seni budaya bersama dengan saya Miss Johanna Purba. Sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa selalu diawali dengan doa ya nak. Pada hari ini kita akan masuk pada materi kita yang baru yaitu bab 3, menyanyi dengan satu suara atau biasa kita sebut dengan bernyanyi secara unisono. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan materi, Miss akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Adapun tujuan yang pertama, siswa diharapkan mampu mengidentifikasi keragaman musik dan lagu sebagai warisan budaya Indonesia. Yang kedua, siswa diharapkan mampu mendeskripsikan keragaman musik dan lagu daerah. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu menyanyikan lagu daerah dengan berlatih teknik vokal sesuai dengan gaya dan isi lagu. Yang keempat, siswa diharapkan mampu mengkomunikasikan bernyanyi secara lisan. Baik anak-anak semuanya, sembari kamu menonton dan mendengarkan video penjelasan dari Miss, jangan lupa kamu sediakan catatan kamu agar kamu dapat mencatat poin-poin penting yang akan Miss sampaikan pada materi kita ini. Nah, langsung saja kita akan mulai pembahasan kita. Pada minggu yang lalu, Miss sudah menyuruh kamu untuk menjawab 7 pertanyaan yang ada pada bukumu halaman 31. Nah, di mana pada halaman 31 ini kita mendapati ada partitur lagu wajib nasional yang judulnya Dari Sabang Sampai Merauke. Nah, langsung saja Miss akan rangkum pertanyaan yang sudah kamu jawab. Di mana pada intinya kamu di sini diharapkan mampu menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke ini dengan notasi yang tepat. Jadi tanpa berlama-lama, Miss akan mempraktekkan bagaimana sebenarnya menyanyikan Dari Sabang Sampai Merauke ini dengan notasi yang tepat. Nah, di sini nada dasarnya G sama dengan Do ya, tetapi Miss ganti nada dasarnya supaya sesuai dengan suara Miss. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambungan nyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung banyak airku, tanah airku Indonesia. Nah, jadi begitulah cara menyanyikan lagu Dari Sabang Sampai Merauke dengan baik dan benar. Jadi untuk lain kali, anak-anak semua sudah bisa ya menyanyikan sesuai dengan notasi yang tepat. Baik anak-anak semuanya, kita kembali melanjutkan materi kita. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian bernyanyi secara unisono. Apa sih yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono? Nah, sebagai ilustrasinya, kita saksikan video berikut ini. Ini adalah lagu Ampar-Ampar Pisang yang berasal dari Kalimantan Selatan. Jika kalian mendengarkan, nada yang dinyanyikan oleh semua penyanyi yang ada di sini yaitu sama semua. Artinya laki-laki dan perempuan menyanyikan melodi lagu Ampar-Ampar Pisang dengan nada yang sama. Jadi ini adalah salah satu contoh bernyanyi dengan satu suara atau bernyanyi secara unisono. Dari video tersebut dapat kita simpulkan bahwa bernyanyi unisono adalah menyanyikan lagu secara bersama-sama dengan satu suara. Nah, dari video tadi kamu sudah mengerti kan apa yang dimaksud dengan bernyanyi secara unisono? Nah, untuk memperjelas lagi, Miss akan memberikan satu contoh lagi. Pada buku kamu halaman 33 sampai halaman 34 terdapat beberapa partitur lagu daerah. Miss akan menyanyikan salah satu lagu daerah tersebut, yaitu Bungo Jumpo dari Nagro Aceh Darussalam. Kalau Miss menyanyikannya dengan sendiri saja, contohnya seperti ini. Bungo Jumpo, Bungo Jumpo, negeri Aceh, bunga teler, teler indah mengona. Putih kuning
secara unisono. Karena tadi apa? Bernyanyi unisono itu bernyanyi secara bersama-sama, berarti lebih dari satu orang. Kalau tadi Miss hanya bernyanyi secara solo, berarti itu bukan unisono. Nah, kira-kira contoh unisononya seperti ini. Gunung Jempa, Megadi Aceh, Gunung Telebe, indahlah. Baik anak-anak semuanya, selanjutnya kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu teknik bernyanyi. Di dalam teknik bernyanyi kita akan membahas 2 poin penting. Yang pertama, teknik vokal, di mana nanti dalam teknik vokal kita membahas beberapa hal. Yang kedua yaitu teknik pernapasan. Sama juga dengan teknik vokal, dalam teknik pernapasan kita juga akan membahas berbagai macam teknik pernapasan di dalam bernyanyi. Nah, langsung saja mari kita ikuti penjelasannya. Teknik vokal adalah cara untuk memproduksi suara yang baik dan efisien sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Berikutnya kita akan membahas satu persatu unsur-unsur apa yang terdapat di dalam teknik vokal. Yang pertama yaitu artikulasi. Artikulasi adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Contohnya, pengucapan vokal A, I, U, E, dan O. Jadi ketika bernyanyi, kejelasan kata dalam lirik lagu sangat perlu kamu perhatikan. Berikutnya yaitu prasering. Prasering adalah aturan pemenggalan kalimat yang baik dan benar sehingga mudah dimengerti dan sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya dalam lagu seperti ini. Indonesia tanah air beta. Dari lagu tersebut dapat kamu dengarkan bahwa kalimat pada lagu tidak ada yang dipenggal. Artinya, dari Indonesia sampai tanah air beta, semuanya dinyanyikan dengan satu nafas. Yang ketiga yaitu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Jika dicontohkan menggunakan intonasi dalam membaca, yaitu seperti ini. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Sedangkan jika miscontohkan tanpa menggunakan intonasi dalam membaca, yaitu seperti ini. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, dari contoh ini dapat kamu bedakan ya bagaimana penggunaan intonasi. Teknik bernyanyi berikutnya yaitu teknik pernapasan. Teknik pernapasan adalah teknik saluran pernapasan untuk menyimpan udara sebanyak mungkin. Dalam bernyanyi, pernapasan dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Pernapasan dada adalah proses bernapas yang hanya menggunakan organ bagian atas atau paru-paru. Pernapasan ini sangat pendek dan tidak cocok digunakan dalam vokal. Yang kedua yaitu pernapasan perut. Pernapasan perut adalah proses bernapas dengan cara membuat perut berongga besar. Pernapasan ini kurang efektif untuk vokal karena udara dengan cepat dapat keluar sehingga paru-paru menjadi lemah dan letih. Yang ketiga yaitu pernapasan diafragma. Pernapasan diafragma adalah proses bernapas dengan mengisi paru-paru dengan mengembangkan rongga perut dan diafragma. Diafragma merupakan organ yang ada di antara rongga dada dan perut. Pernapasan inilah yang terbaik untuk bernyanyi. Jika menggunakan diafragma dalam bernyanyi, maka nafas yang dihasilkan akan panjang, ringan, santai, dan produksi suara lebih bermutu. Baik anak-anak semuanya, cukup sekian penjelasan Miss pada pertemuan 1 tentang bernyanyi secara unisono. Miss mengharapkan apa yang sudah disampaikan pada hari ini dapat kalian pahami sehingga dapat menambah wawasan kalian tentang bernyanyi secara unisono. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya dan selamat pagi.